Perkenalkan, ini Pak Duitan, seorang PNS dengan jabatan strategis. Pak Duitan sering menerima hadiah dari rekannya, seperti barang atau perjalanan wisata. Barang dan fasilitas yang diterima oleh Pak Duitan ternyata merupakan gratifikasi. Lalu, apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi bisa mengakibatkan sikap permisif pada praktik suap, tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, kerusakan moral, akar mula dari korupsi, diskriminasi pelayanan, dan peningkatan biaya produksi. Pihak penerima yang dianggap dalam praktek suap gratifikasi adalah pegawai negeri dan penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Pihak penerima tersebut seperti Presiden, DPR, dan DPRD, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, ataupun penyelenggara negara lain yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pihak-pihak tersebut wajib menolak gratifikasi. Jika terpaksa menerima gratifikasi, penerima wajib melaporkan praktik tersebut paling lambat 30 hari kerja. Konsekuensi melakukan gratifikasi cukup berat, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan pidana denda maksimum 1 miliar rupiah. Dari hal ini, jelas sekali bahwa penerima gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Untuk bisa menghindari gratifikasi, sebaiknya penerima mengidentifikasi dahulu pemberian dengan cara prove it, yaitu P. Purpose atau tujuan. Apakah tujuan dari pemberian tersebut? R. Rules atau peraturan. Bagaimanakah aturan perundangannya? O. Openness atau keterbukaan. Bagaimana substansi keterbukaan pemberian gratifikasi tersebut? V. Value atau nilai. Berapa nilai dari gratifikasi tersebut? E. Ethics atau etika. Bagaimana dengan moral pribadi Anda terhadap pemberian tersebut? I. Identity atau identitas. Apakah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan Anda? T. Timing atau waktu. Apakah pemberian tersebut berdekatan dengan waktu pengambilan keputusan atau perizinan? Jenis hadiah gratifikasi ada yang wajib dilaporkan kepada pihak berwenang. Ada pula yang hanya cukup dilaporkan kepada institusi masing-masing. Yang masuk ke dalam kategori suap, yang artinya wajib dilaporkan, adalah sebagai ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan oleh pejabat publik, seperti uang tunai, barang mewah, diskon khusus, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, tiket perjalanan, uang selimut, komisi, dan cindera mata. Sedangkan gratifikasi yang cukup dilaporkan kepada instansi masing-masing adalah token gift, yaitu hadiah dalam kegiatan bisnis sebagai representasi institusi dan diproduksi secara massal. Dan ceremonial gift, yaitu hadiah sebagai wujud penghormatan dari instansi satu kepada instansi yang lain, karena hal tersebut hanya berhubungan dengan hukum etika masing-masing. Nah, kita sebagai masyarakat sipil pun tentunya sangat berperan penting dalam upaya pengendalian gratifikasi. Seharusnya, kita sebagai masyarakat tidak memberikan gratifikasi dengan harapan mendapatkan pelayanan khusus dari pejabat publik. Para pengusaha pun diwajibkan untuk menjalankan kode etik bisnisnya dengan tidak melakukan praktek suap dengan harapan dilancarkan proyeknya. Semua elemen masyarakat dapat pula membantu mengendalikan praktik tersebut dengan cara mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat atau merasakan adanya praktik gratifikasi, pemerasan, dan suap. Bandung pun mempunyai aksi nyata untuk memerangi gratifikasi. Pemerintah Kota Bandung bekerjasama dengan KPK membentuk unit pengendalian gratifikasi atau UPG di bawah koordinasi Inspektorat Kota Bandung. Hal ini didukung dengan pernyataan komitmen dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, terhadap penerapan pengendalian gratifikasi. Komitmen menolak suap gratifikasi dan uang pelicin di lingkungan pemerintah Kota Bandung oleh SKPD Kota Bandung. Dari hasil kerjasama tersebut, maka keluarlah Peraturan Wali Kota atau Perwal yang menjelaskan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagai berikut. Sedangkan berdasarkan keputusan Wali Kota, berikut tugas-tugas dari UPG. Untuk mekanisme pelaporan gratifikasi, pertama, laporkan praktik gratifikasi secara tertulis kepada Inspektorat Kota Bandung. Kedua, laporan dilanjutkan kepada KPK. Ketiga, laporan tersebut akan diproses, dianalisa, dan diklarifikasi.
Kemudian, status gratifikasi akan ditetapkan jika terbukti adanya praktik gratifikasi. Maka, pelaku akan ditindaklanjuti secara hukum. Warga Kota Bandung, mari wujudkan Bandung juara yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara. Dengan cara berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan kepada Inspektorat Kota Bandung. Bandung kita, tanggung jawab kita.